Dan kereta cepat ini kita namakan WUS. W-H-O-O-S-H. Dibaca WUS. Dalami juga masalah KCIC yang seperti yang disampaikan tadi, memang ini bom waktu buat. Apakah di klausulnya ada yang bayar harus pemerintah? Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kereta cepat Jakarta-Bandung, WUS, saya nyatakan dioperasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama 2 periode meninggalkan permasalahan yang signifikan dalam berbagai aspek, terutama dalam bidang ekonomi dan hukum. Warisan kebijakan yang ditinggalkan tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga menyisakan sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintahan berikutnya. Paling banyak disorot adalah meningkatnya utang negara yang bersumber dari masifnya pengerjaan proyek infrastruktur selama masa kepemimpinannya. Salah satunya adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, KCJB, atau WUS. Proyek yang dielu-elukan sebagai simbol kemajuan transportasi nasional ini belakangan meninggalkan warisan utang yang sangat besar. Isu ini menjadi ramai di ruang publik menyusul terbitnya laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia, Persero. Meski sudah 2 tahun beroperasi, proyek WUS terus jadi beban keuangan bagi anaknya usahanya, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, PSBI, yang menjadi pemegang saham PT Kereta Cepat Indonesia Cina, KCIC. Sebagai gambaran, KCIC merupakan perusahaan patungan antara perusahaan BUMN dan perusahaan asal Tiongkok. Rinciannya, PT Kereta Api Indonesia, Persero, alias KAI mengendalikan saham mayoritas PSBI dengan kepemilikan sebanyak 58,53%. Sementara, Wika menggenggam sebanyak 33,36% saham, Jasa Marga memegang sebanyak 7,08% saham, dan sisanya dimiliki perusahaan Tiongkok, sebagaimana mengacu pada laman resmi KCIC. Dalam laporan keuangan KAI per 30 Juni 2025, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia selaku pemegang saham KCIC menderita kerugian Rp4,195 triliun pada 2024 dan Rp1,625 triliun di semester pertama 2025. Besarnya kerugian itu karena KCIC harus menanggung beban pembayaran utang pokok dan bunga ke kreditur Cina. Jumlah utang yang harus ditanggung KCIC menembus Rp120,38 triliun atau sekitar 7,27 miliar dolar AS, kurs Rp16.500, dengan bunga sebesar 2% per tahun atau sekitar Rp2 triliun per tahun. Jumlah ini belum menghitung tambahan utang baru karena pembengkakan biaya atau cost overrun yang mencapai 1,2 miliar dolar AS atau setara Rp19,88 triliun. Bunga utang tambahan ini juga lebih tinggi, yakni di atas 3% per tahun. Untuk diketahui, sebagian besar pembiayaan proyek WUS ditopang pinjaman dari China Development Bank, CDB, ditambah penyertaan modal pemerintah lewat APBN, serta kontribusi konsorsium BUMN Indonesia dan perusahaan Cina. Nah, belakangan muncul perdebatan siapa yang akhirnya akan memikul beban dari ambisi besar ini? Terutama kami dalami juga masalah KCIC yang seperti yang disampaikan tadi, memang ini bom waktu buat. Sebentar Pak Bobi, kami ingin sampaikan dalam RKP 2025 dan antara itu sudah ada solusi untuk penyelesaian KCIC. Nah, saya minta Pak Bobi koordinasi dengan, kan setiap bulan kan KAI pasti diundang oleh Danantara untuk evaluasi kinerja kan. Nah, di situ tolong dibicarakan dengan KAI sendiri tentu tak bakal sanggup karena kapasitas fiskalnya memang tak mampu. Di tengah kegalauan itu, Badan Pengelola Investasi, BPI, Danantara akhirnya meminta pemerintah untuk turun tangan menyelesaikan utang lewat APBN. Namun,
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tegas menolak duit APBN yang bersumber dari pajak dipakai buat membayar utang proyek kereta cepat. Tapi kalau ini kan kayak ICC di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government. Saya pikir begitu ya Pak. Kan Danantara terima dividen dari BUMN kan hampir 90 triliun, 80 triliun, hampir 90 triliun lah. Itu cukup untuk nutup yang 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat. Dan saya yakin uangnya juga setiap tahun akan lebih banyak di situ. Sekian puluh triliun akan lebih dan sebagian katanya akan ditaruh di obligasi punya saya lagi, pemerintah lagi. Ya kira-kira nanti kita tunggu deh seperti apa studinya. Tapi yang jelas saya tanya ke beliau tadi, apakah di klausulnya ada yang bayar harus pemerintah? Kan yang penting kalau saya tahu CDB, saya pernah diskusi nego sama CDB juga dulu. Mereka yang penting struktur pembayarannya clear. Jadi harusnya nggak ada masalah kalau Danantara bayar juga. Tapi nanti kita lihat hasil seperti apa dan kita tunggu perintah dari Presiden. Namun, Danantara tetap ngotot meminta pemerintah turun tangan menyelesaikan utang lewat APBN. Sampai sekarang belum jelas skema pembayaran utang ini akan seperti apa. Apakah tetap bersumber dari APBN? Jika tidak memakai APBN, lalu dari mana? Yang jelas, pihak istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan, saat ini pemerintah masih mencari skema pembayaran utang kereta cepat tanpa menggunakan APBN. Kita tunggu, bagaimana solusi pemerintah dan Danantara dalam mengatasi jeratan utang proyek ambisius Jokowi ini.